Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi kelas 11 semester 1, yaitu tentang menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Perlu kita ketahui bahwa cerita pendek itu sama seperti bentuk prosa lainnya, bahwa cerita pendek dibangun terdiri dari dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang terdapat dari dalam cerpen itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar cerpen. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra itu hadir sebagai karya sastra. Unsur-unsur yang secara faktual dapat dijumpai jika orang membaca karya sastra. Unsur intrinsik dalam karya sastra itu meliputi tema, kemudian alur, latar, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Marilah kita akan bahas satu persatu dari unsur intrinsik karya sastra. Khususnya dalam hal ini adalah unsur intrinsik cerita pendek. Unsur intrinsik cerita pendek meliputi yang pertama adalah tema. Tema adalah persoalan pokok sebuah cerita. Tema disebut pula ide cerita. Tema ini dapat berwujud pengamatan pengarang terhadap berbagai peristiwa dalam kehidupan ini. Kita dapat memahami tema sebuah cerita jika sudah membaca cerita tersebut secara keseluruhan. Kemudian kita dapat simpulkan apa tema dari cerita tersebut. Berbagai hal bisa dijadikan sebagai tema cerita. Misalnya tentang kehidupan sosial, masalah ekonomi, atau masalah budaya. Nah, jadi banyak hal bisa menjadi tema sebuah cerita. Kemudian tema tidak dituliskan secara tersurat oleh pengarang, tetapi tema itu dapat kita ketahui secara tersirat. Kemudian unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Istilah tokoh itu menunjuk pada orangnya pelaku cerita, sedangkan penokohan yaitu cara pengarang menyampaikan watak, perwatakan, atau karakter yang menunjuk pada sifat dan sikap para tokoh yang menggambarkan kualitas pribadi seorang tokoh. Tokoh di dalam cerita itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi, tokoh yang merupakan pengejawantahan norma-norma, nilai-nilai yang ideal bagi kita. Tokoh protagonis menampilkan sesuatu yang sesuai dengan pandangan dan harapan pembaca. Biasanya tokoh protagonis melakukan hal-hal yang dianggap baik sesuai dengan norma yang kita anut. Misalnya, sifatnya jujur, pekerja keras, tidak sombong, rendah hati. Nah, itulah contoh-contoh dari watak protagonis. Kemudian yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menyebabkan terjadinya konflik. Tokoh antagonis merupakan penentang dari tokoh protagonis. Watak dari tokoh antagonis misalnya kikir, dengki, sombong, angkuh. Kemudian yang ketiga, tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang berada di tengah-tengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh ini tidak memihak antara keduanya.
dan berusaha menyelesaikan konflik yang terjadi antara tokoh protagonis dan antagonis. Ada beberapa cara penggambaran karakter tokoh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu secara analitik. Secara analitik, karakter tokoh itu langsung diceritakan oleh pengarang. Sedangkan yang kedua adalah secara dramatik atau secara tidak langsung. Hal ini misalnya diketahui lewat dialog antar tokoh, reaksi tokoh lain, pikiran-pikiran tokoh, dari lingkungan sekitar tokoh, atau bentuk fisik dari tokoh, bahkan dari sikap dan tingkah laku tokoh tersebut. Yang ketiga, unsur intrinsik adalah latar atau setting. Latar dalam sebuah cerita itu menunjuk pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadi peristiwa yang diceritakan. Latar meliputi ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat ini merujuk pada lokasi terjadinya peristiwa. Unsur tempat dipergunakan berupa tempat-tempat dengan nama-nama tertentu. Kemudian yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu ini berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Dan yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana ini berkaitan dengan suasana dalam cerita tersebut. Suasana apa yang digambarkan dalam cerita tersebut? Misalnya, suasana yang mencekam, suasana yang menggembirakan, membahagiakan, menakutkan. Unsur yang berikutnya adalah alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang disusun secara logis. Urutan peristiwa yang berdasarkan hukum akibat, sebab akibat. Alur tidak hanya mengemukakan apa yang terjadi, akan tetapi menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Kehadiran alur dapat membuat cerita berkesinambungan. Oleh karena itu, alur biasa disebut juga susunan cerita atau jalan cerita. Ada 3 jenis alur dalam rangkaian peristiwa, yaitu yang pertama, pengarang menyusun peristiwa-peristiwa secara berurutan, mulai dari perkenalan sampai penyelesaian. Susunan yang demikian disebut alur maju. Biasanya alur maju memiliki tahapan perkenalan, muncul konflik, kemudian konflik mulai memuncak, dan berakhir pada klimaks konflik, artinya konfliknya mulai memanas. Kemudian turun menjadi pemecahan masalah dan sampai pada akhirnya masalah itu diselesaikan. Kemudian ada juga alur sorot balik atau flashback atau disebut juga alur mundur. Pada alur ini, pengarang dapat memulainya dari peristiwa terakhir atau peristiwa yang ada di tengah, kemudian menengok kembali pada peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. Nah, itulah susunan yang disebut dengan alur sorot balik atau flashback. Yang ketiga adalah alur campuran, yaitu pengarang menceritakan banyak tokoh utama dan masalah yang diceritakan, sehingga cerita yang satu belum selesai, kembali ke awal untuk menceritakan tokoh lain. Tetapi biasanya di dalam cerita pendek, alur yang digunakan hanya alur tunggal. Kemudian yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Sudut pandang yang biasa digunakan dalam cerita adalah sudut pandang orang pertama, yaitu pengarang bertindak sebagai tokoh utama. Biasanya dalam cerita,
ditandai dengan kata ganti aku atau saya. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga, yaitu pengarang hanya bertindak sebagai pencerita saja. Pengarang hanya menceritakan suatu kejadian yang dialami seorang tokoh yang bukan dirinya. Pengarang berada di luar cerita. Hal ini ditandai dengan kata ganti yang digunakan untuk tokoh. Ia, dia, atau nama tokohnya. Kemudian yang ketiga adalah sudut pandang campuran. Sudut pandang yang memposisikan pengarang sebagai orang pertama sekaligus orang ketiga. Suatu saat pengarang menceritakan dirinya sendiri, kemudian di saat lain dia menceritakan tokoh lain. Suatu saat pengarang sebagai tokoh utama, kemudian di saat lain pengarang mengungkapkan kejadian yang dialami tokoh lain selain dirinya. Saat menceritakan tokoh lain, pengarang bisa dalam satu latar cerita maupun di luar cerita. Kata ganti yang biasa digunakan adalah aku dan dia. Berikutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara yang khas dalam menyatakan sesuatu dengan bahasa sebagai medianya. Penggunaan gaya bahasa ini berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan interaksi antar tokoh. Penggunaan bahasa yang tidak tepat dapat menimbulkan suatu suasana. Bahasa juga digunakan oleh pengarang untuk menandai karakter tokoh. Gaya bahasa seringkali dianggap sama dengan majas, padahal tidak demikian. Pemakaian majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Tapi, majas juga merupakan bagian dari gaya bahasa. Kemampuan penulis dengan mempergunakan gaya bahasa yang cermat, ini dapat menghidupkan suatu cerita. Yang ketujuh adalah amanat. Unsur ini yaitu pesan atau ajaran moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, baik secara eksplisit atau implisit. Amanat juga menyangkut bagaimana pembaca memahami dan meresapi karya sastra yang dibaca. Yang berikutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang melatar belakangi terbentuknya karya sastra itu sendiri, tetapi berada di luar karya sastra itu sendiri. Tetapi secara tidak langsung itu mempengaruhi penciptaan karya sastra. Walaupun demikian, unsur ekstrinsik ini cukup berpengaruh terhadap totalitas bangun cerita yang dihasilkannya. Unsur ekstrinsik meliputi yang pertama, latar belakang pengarang, seperti pendidikan dari pengarang, kondisi keluarga pengarang, jenis kelamin pengarang, usia pengarang, dan riwayat hidup pengarang. Yang kedua adalah latar belakang atau nilai-nilai kehidupan. Misalnya latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi tentang menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk pembelajaran. Demikian saya akhiri pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.